Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dengan saya Desi Agus Kristina Sihombing. Video renungan kali ini ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan video refleksi ini menceritakan pengalaman pribadi seseorang di dalam hidupnya pertama kali dia mengenal dan percaya kepada Kristus, yang awalnya dia tidak pernah percaya kepada Kristus di dalam hidupnya, sampai ia menemukan jalan kebenaran di dalam Kristus dan memiliki kedamaian hanya bersama Yesus. Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudara-saudara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo sobat-sobatku, perkenalkan nama saya Jigo. Saya memiliki kehidupan yang sangat sulit. Bahkan kehidupan saya tidak seindah kehidupan kalian yang terlahir dari keluarga yang sempurna. Keluarga yang memiliki kepercayaan satu. Dan bahkan kalian memiliki keluarga yang hebat dalam mendidik dan mengarahkan kalian ke dalam ajaran Kristus. Saya seorang anak yang terlahir bukan dari keluarga Kristen. Bahkan saya tidak tahu saya menganut agama dan kepercayaan apa. Karena dari kecil saya tidak pernah diajarkan mengenai kepercayaan dan ajaran kebenaran. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan orang tua saya dan tradisi yang ada di daerah saya tinggal. Di sana kepercayaan itu masih bimbang dan tidak satu. Seperti saya sendiri terkadang mau menganut agama Kristen, dan terkadang juga saya bisa menganut agama Islam, dan kadang juga saya memasuki agama lainnya, dan begitulah seterusnya. Sampai terkadang saya sendiri bingung untuk mengikut yang mana. Dan pernah juga terlintas dalam pikiran saya, apakah Tuhan itu banyak? Sehingga kami dan saya sendiri diajarkan begitu banyak agama? Namun pada saat itu, pertanyaan saya itu belum terjawab. Hingga saya berumur 20 tahun, saya masih belum mengenal siapa sosok Yesus itu. Memang, saya pernah mendengar nama Yesus, dan itu hanya sekedar karena tidak ada yang memperkenalkan sosok Yesus itu seperti apa, dan apa yang telah diperbuat Yesus sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Hingga suatu ketika saya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Johan, yang pada saat itu dia sedang tersenyum kepada saya dan menyapa saya dengan lembut. Dia juga sangat baik dan sopan, dan itu terlihat dari tutur katanya yang sangat lembut dalam berbicara kepada setiap orang, dan bahkan dia sangat senang untuk bergaul dengan kami, masyarakat yang ada di tempat itu. Dengan melihat kepribadiannya yang begitu sopan dan ramah, saya meniatkan diri untuk mendatanginya hingga kami bertemu, dan dia sangat menyambut saya dengan begitu hangat. Karena saya memiliki penasaran yang sangat tinggi kepadanya, hingga menimbulkan pertanyaan pada saya, siapakah dia? Mengapa dia begitu baik kepada semua orang? Apa yang membuat dia seperti ini? Dengan niat yang tekad, saya pun mengajak dia untuk berbicara dan berbincang-bincang. Tidak lama setelah itu, saya langsung melontarkan pertanyaan saya tadi kepada dia. Siapakah kamu? Mengapa kamu begitu baik? Dan apa yang membuat kamu seperti ini? Awalnya saya merasa heran karena dia tidak langsung menjawab pertanyaan saya. Dia hanya tersenyum dan mengatakan, "Mengapa kamu mempertanyakan itu kepada saya?
Apakah itu penting bagimu? Sejenak saya terdiam. Saya merasa pertanyaan itu sangat benar. Mengapa saya harus mempertanyakan ini kepadanya? Apakah ini penting bagiku? Namun tidak lama saya terdiam. Pertanyaan itu datang lagi kepada saya yang mengatakan, lebih pentingkah ini yang kamu pertanyakan dibanding mempertanyakan siapakah sosok Kristus Yesus? Saya kaget dan heran, mengapa dia mempertanyakan itu kepada saya? Sementara saya juga orang yang belum mengenal sosok Kristus Yesus sepenuhnya di dalam hidup saya. Lalu saya menjawab, bagaimana mungkin saya mempertanyakan sosok Yesus Kristus kepadamu? Sementara saya sendiri saja tidak mengenal Yesus di dalam hidup saya. Lalu laki-laki itu pun tersenyum dan memegang pundak saya. Lalu ia mengatakan, lantas maukah kamu mengenal Yesus lebih dalam lagi? Pertanyaan itu diberikan kepada saya dan lalu saya menjawab, ya saya mau. Setelah saya menjawab saya mau, maka pada saat itulah dia menceritakan kisah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, yang menurut saya awalnya sama seperti saya, orang yang belum mengenal Yesus sepenuhnya sebelum dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Dan pada saat itu Petrus mau menjadi murid Yesus semata-mata hanya karena kekagumannya melihat Yesus, namun tidak dengan hatinya. Johan mulai menceritakan bahwa untuk mengenal Yesus tidaklah mudah, sama seperti Petrus yang mengenal pribadi Yesus dengan mengamati, mempelajari, dan meniru ajaran dan pekerjaan Yesus selama melakukan pelayanan firman kepada banyak orang. Petrus mengikut Yesus pada saat usia 20 tahun, dan 6 tahun ia mengikut Yesus dalam pelayanannya. Dan selama inilah Petrus melihat keberadaan Tuhan di dalam diri Yesus, mulai dari sifat Yesus yang sangat baik, memiliki kasih sayang dan rasa hormat. Bahkan Petrus melihat bahwa perkataan Yesus sangat menolong hidupnya dan hidup semua orang. Dan dari sinilah pengenalan Petrus terhadap Yesus mulai mengenalnya lebih dalam, dan dia memahami bahwa Yesus memang manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Walaupun penampilannya seperti manusia biasa, tetapi Yesus dipenuhi kasih dan belas kasih terhadap manusia. Pengampunan dan tuntutannya yang tegas terhadap orang-orang membuat Petrus menjadi sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan menumbuhkan rasa hormat dan kerinduan yang sejati kepadanya. Bahkan apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya menyatakan keberadaan Tuhan, yaitu Bapakku yang telah mengutus aku untuk menebus dan membayar dosa-dosa manusia. Dan dari sinilah Petrus makin mengenal sosok Yesus dalam hidupnya. Begitulah dengan saya. Saya juga awalnya bukan orang yang mengenal Yesus di dalam hidup saya. Tetapi dari cerita ini, saya mulai mengenal Yesus. Siapa dia dan sosok seperti apa dia? Dan jika pertanyaan kamu tadi mengatakan kepada saya, siapakah kamu? Mengapa kamu begitu baik? Dan apa yang membuatmu seperti ini? Maka inilah jawabannya. Saya adalah seorang pengikut Kristus. Maka seorang pengikut Kristus haruslah mencontoh dan melakukan kasih yang diajarkan Yesus kepada kita untuk kita lakukan kepada semua orang tanpa memandang bulu. Dan mengapa saya baik? Karena sudah terlebih dahulu Yesus Kristus sangat baik di dalam hidup saya, maka saya juga melakukan kebaikan itu kepada semua orang. Dan itulah jawaban dari pertanyaan kamu tadi.
Sentak saya merasa kaget karena saya merasakan Johan memukul pundak saya dan mengatakan, dari cerita saya tadi, apakah kamu masih belum mengenal sosok Yesus Kristus dalam dirimu? Memang tidak mudah untuk mengenal sosok Yesus, tetapi jika kamu mau sungguh-sungguh ingin mengenalnya, maka kamu akan jauh lebih mengenalnya lagi. Cobalah mulai dari sekarang untuk mengenal sosok Yesus Kristus dalam dirimu, Jigo. Dengan mendengar ajakan itu, maka pada saat itu juga saya menekankan dan menekadkan diri saya untuk mau mengenal lebih dalam lagi sosok Yesus Kristus dalam diri saya dan mencontohkan perbuatan-perbuatan Yesus di dalam kehidupan saya. Hingga sampai pada saat ini, saya tetap ingin mengenal Yesus Kristus di dalam diri saya, karena dengan mengenal Yesus Kristus dalam diri saya, ada kedamaian di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita pengalaman di atas, kita juga harus belajar dari sosok Petrus yang mengenal Yesus dalam dirinya dengan tidak mudah. Dia bahkan mengamati dan terus mengamati tindakan dan perbuatan Yesus selama melakukan pelayanan di dalam perjalanan Yesus. Dan dari sinilah juga Petrus makin mengenal siapa itu Yesus, sampai akhirnya dia merasa nyaman dan damai bersama Yesus. Dan Petrus juga dipuji oleh Yesus karena iman dan kesetiaannya kepada Yesus dan Tuhan, maka Petrus juga menjadi murid yang dikasihi Yesus, dan bahkan Petrus jugalah murid yang pertama kali percaya akan kebangkitan Yesus. Begitu pula dengan kita, jika kita memilih untuk mengenal Yesus Kristus di dalam diri kita, maka hidup kita juga akan damai dan tentram bersama Dia. Karena Dialah sumber kedamaian dalam hidup kita, maka mari mengenal Kristus lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Amin.